Nah, hari ini kita akan mulai melakukan pembahasan soal-soal TO yang sudah kita ujiankan. Kita langsung saja mulai pembahasan. Soal nomor 11, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tetapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, artinya di sini mengalami siklus yang panjang atau diagnosisnya ini adalah oligomenore. Karena siklus normal itu adalah 21 sampai 35 hari. Lebih dari 35 hari itu disebut oligomenore. Tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, berat badan 75 kg, tinggi badan 150 cm. Ini juga menjadi kata kunci karena berat badan 75 kg dengan tinggi badan 150 cm ini bukan merupakan berat badan yang ideal. Tekanan darah 110/70, nadi 80, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultasi perkawinan. B. Rujuk ke dokter objin fertilitas. C. Pengaturan pola seksual. D. Olahraga teratur. E. Diet nutrisi. Nah, jadi di sini yang pertama kita berikan adalah konseling tentang diet nutrisi karena dengan berat badan yang cukup tinggi ini ya, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya siklus yang tidak normal. Nah, jadi karena siklus yang tidak normal ini juga menjadi pemicu terjadinya fertilitas ya. Makanya kita berikan konseling tentang diet nutrisi terlebih dahulu. Jika memang ini tidak berhasil, barulah kita lanjutkan ke rujuk ke dokter objin. Jawabannya adalah E. Diet nutrisi. Soal nomor 12, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur tiap 30 hari. Tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, berat badan 80 kg, tinggi badan 150 cm. Nah, ini juga merupakan kata kunci berat badan tidak ideal ya, cukup gemuk ataupun obesitas. Tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa. Nah, jadi di sini dapat kita lihat yang menjadi kata kunci ataupun masalah pada kasusnya hanyalah dengan berat badan yang 80 kg. Pertanyaannya, konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Nah, ini maksudnya adalah komplikasi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut ya. Kalau kita lihat dari pilihan option A. Insufficiency uterus-placenta, B. Diabetes gestasional, C. Gemeli, D. IUGR, E. BBLR. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dengan berat badan lebih atau ibu dengan obesitas. Nah, selain itu, ibu dengan obesitas juga bisa beresiko mengalami terjadinya preeklamsi, kehamilan lewat waktu atau post-date, dan juga kesulitan dalam persalinan. Itu adalah komplikasi resiko yang mungkin terjadi ataupun yang mudah terjadi pada ibu dengan obesitas. Jadi di sini jawabannya adalah B, diabetes gestasional. Soal nomor 13, seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya, didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat yang kurang. Nah, jadi untuk analisis model soal seperti ini kita mencari yang menjadi akar permasalahan. Nah, masalahnya di sini adalah anemia. Anemianya mengakibatkan BBLR. BBLR ini terjadi karena masyarakat jarang makan ikan. Jarang makan ikan bukan karena pengetahuan kurang, tetapi karena daya beli yang rendah. Artinya ini tentang kembali ke masalah ekonomi. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. Konseling nutrisi, C. Mencari donatur tetap, D. Pemberdayaan ekonomi, E. Pendekatan tokoh masyarakat.
Nah, jadi di sini karena masalahnya adalah masalah ekonomi, maka jawaban yang paling tepat itu adalah D, pemberdayaan ekonomi. Kalau seandainya mungkin masalahnya karena pengetahuan yang masih kurang, maka mungkin kita akan melakukan penyuluhan ataupun pendekatan tokoh masyarakat. Nah, jadi karena masalahnya adalah ekonomi, maka pilihan jawaban kita adalah D, pemberdayaan ekonomi. Soal nomor 14, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Jadi ini adalah kata kunci mual muntahnya itu terjadi hanya di pagi hari. Hasil anamnesis haid terakhir 3 bulan yang lalu. Jadi ini merupakan kehamilan trimester 1. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 2 jari di atas simpisis. Semua pemeriksaan fisik masih tanda-tanda vital dalam batas normal. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, E. Salivasi gravidarum. Nausea ini merupakan istilah untuk mual ya, sedangkan vomiting itu adalah istilah untuk muntah. Hyperemesis itu adalah mual dan muntah yang berlebihan yang bersifat patologis yang terjadi pada kehamilan. Sedangkan morning sickness itu hanya merupakan mual ataupun mual muntah yang terjadi khususnya di pagi hari. Salivasi gravidarum itu adalah kelebihan kelenjar air ludah. Ya, air ludah yang berlebihan, produksi air ludah yang berlebihan, memang terjadi juga pada kehamilan trimester pertama. Nah, jadi di sini karena kata kunci keluhannya adalah mual muntah di pagi hari, maka pilihan jawaban kita adalah morning sickness. Soal nomor 15, seorang perempuan umur 28 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 32 minggu, ya artinya primi gravida, datang ke BPM dengan keluhan sering buang air kecil di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam BAK bisa sampai 3-4 kali. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 80. Pernapasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 30 cm, teraba punggung kiri, kepala sudah masuk pintu atas panggul 4/5. Nah, jadi kepalanya sudah turun ya, sudah masuk ke pintu atas panggul. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri, B. Hindari minum kopi atau teh, C. Perubahan fisiologis trimester 3, D. Perbanyak minum pada siang hari, E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Nah, jadi di sini yang paling tepat kita berikan adalah konseling ataupun pemberian informasi tentang perubahan fisiologis trimester 3. Karena keluhan yang dialami si ibu adalah merupakan perubahan fisiologis yang terjadi pada kehamilan trimester 3, khususnya pada usia kehamilan 8 bulan ya, di atas 8 bulan. 32 minggu. Kenapa terjadi? Karena kepala sudah masuk pintu atas panggul, jadi kepala ini menekan kandung kemih ya. Kepala menekan kandung kemih sehingga terjadi dorongan buang air kecil dan keluhan sering buang air kecil khususnya pada malam hari. Nah, jadi di sini jawabannya adalah C, perubahan fisiologis trimester 3. Soal nomor 16, seorang perempuan umur 35 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 34 minggu datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai dengan pandangan kabur atau nyeri ulu hati, tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Ya, tidak ada riwayat tekanan darah tinggi, ini juga kata kunci. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100. Nah, jadi dia mengalami hipertensi pada kehamilan. Pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 32 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif. Nah, karena tekanan darah disertai dengan protein urin, maka diagnosanya bukan lagi hipertensi, melainkan preeklamsi. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi berat, D. Hipertensi kronis, E. Eklamsi. Nah, di sini yang perlu diingat adalah membedakan preeklamsi ringan dengan preeklamsi berat. Saya berikan satu kata kunci yang paling mudah untuk diingat. Untuk preeklamsi berat itu diastolnya itu adalah minimal 110 ya. Tekanan darahnya diastolnya minimal 110. Kemudian protein urinnya biasanya itu di atas positif 3 ke atas. Dan disertai dengan keluhan. Itu adalah ciri khas dari preeklamsi berat. Karena tekanan darahnya di sini masih 100, maka ini adalah merupakan preeklamsi ringan. Jawabannya adalah B, preeklamsi ringan.
Soal nomor 17, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenore 3 bulan. Ya, sudah tidak datang haid selama 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, ya, artinya ada kenaikan tekanan darah ya. Pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat. Nah, ini juga menjadi kata kunci kita. Karena usia kehamilan adalah 3 bulan ataupun 12 minggu. Sementara TFU adalah 1 jari di bawah pusat. Nah, TFU rumus gampang mengingatnya pada soal-soal sebelumnya sudah saya terangkan bahwa 6 bulan itu adalah setinggi pusat. Nah, kalau 5 bulan itu 2 jari di bawah pusat. Nah, artinya ini 1 jari di bawah pusat. Ini merupakan TFU untuk usia kehamilan 5 bulan. Sementara dia kehamilannya hanya masih 3 bulan. Artinya tidak sesuai antara TFU dengan usia kehamilan. Tidak teraba balotemen. Nah, ini menjadi kata kunci lagi. Tidak teraba balotemen dan terdapat bercak kecoklatan jaringan seperti gelembung. Nah, jadi ini mempermudah pilihan opsi kita. Ini merupakan ciri-ciri dari mola hidatidosa ya, usia kehamilan tidak sesuai dengan TFU, di mana TFU-nya lebih besar dan biasanya juga disertai dengan tekanan darah, kenaikan tekanan darah dan mual muntah yang berlebihan. Nah, di sini sudah diterangkan terdapat bercak kecoklatan seperti gelembung. Maka pilihan jawaban kita adalah D, mola hidatidosa. Soal nomor 18, seorang perempuan umur 28 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 12 minggu, ia trimester 1 juga. Datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, hasil anamnesis keluar darah sedang, bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit. Ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus komplit, C. Abortus incipient, D. Abortus incomplete, E. Mola hidatidosa. Nah, jadi di sini ya saya akan terangkan ya, abortus imminens itu adalah abortus yang mengancam. Ciri khasnya serviksnya masih tertutup. Nah, tetapi pada kasus serviksnya sudah terbuka. Abortus imminens ini bisa akan berlanjut menjadi abortus incipiens. Ya, abortus incipiens ini abortus yang sedang berlangsung. Serviksnya sudah terbuka tetapi hasil konsepsi masih tertahan di dalam. Ya, sementara pada kasus dia hasil konsepsi ini sudah tampak jaringan ya. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Berarti dia juga bukan insipiens karena sudah terlihat jaringan. Abortus incomplete itu adalah sebagian hasil konsepsi sudah keluar dan sebagian lagi masih tertahan di dalam. Ya, dan serviks sudah terbuka. Nah, ini merupakan ciri khas dari incomplete yang tampak pada kasus tersebut. Kalau abortus komplit itu seluruh hasil konsepsi sudah keluar. Jadi pada kasus ini merupakan ciri-ciri dari abortus incomplete. Jawabannya adalah D. Soal nomor 19, seorang perempuan umur 35 tahun, grafida 4, partus 3, abortus 0, hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. Tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat sesuai ya, 24 minggu atau 6 bulan TFU-nya setinggi pusat. DJJ-nya 156 kali per menit. Nah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Placenta previa, B. solusio placenta, C. abortus incomplete, D. mola hidatidosa, E. kehamilan ektopik. Nah, jadi perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu itu adalah kemungkinan yang terjadi abortus, mola, dan kehamilan ektopik. Itu biasanya terjadi pada usia kehamilan
kurang dari 20 minggu. Nah, karena ini usia kehamilan 24 minggu, maka ketiga opsi ini bukan lagi menjadi pilihan jawaban. Abortus, mola, dan kehamilan ektopik sudah kita keluarkan. Nah, sekarang pilihan jawabannya hanya A dan B, plasenta previa atau solusio plasenta. Nah, plasenta previa ciri khas utamanya itu adalah darah merah segar dan tanpa nyeri. Karena plasenta previa itu adalah plasenta yang letaknya tidak normal, menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Plasenta seharusnya di atas ataupun di fundus, tapi plasenta previa plasentanya berada pada segmen bawah rahim ataupun menutupi jalan lahir. Makanya terjadi perdarahan. Nah, jadi ciri khasnya itu adalah darah merah segar. Karena itu pilihan jawaban kita di sini adalah A, plasenta previa. Soal nomor 20, seorang perempuan umur 30 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, kehamilan 32 minggu, trimester ketiga, datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Ya, keluhannya satu adalah sesak. Hasil anamnesis, yang merasa penuh di bagian perut, bagian atas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, pernapasan 20, nadi 84, TFU 30 cm. Bagian pundus teraba bulat keras melenting. Pada bagian bawah teraba bulat lunak kurang melenting. Nah, ini merupakan kata kunci kita ataupun data fokus kita. Berarti ini adalah persalinan dengan letak sungsang. Karena bagian atas itu teraba kepala dan bagian bawah itu adalah bokong. DJJ 140 kali per menit terdengar jelas di atas pusat. Nah, jadi ini adalah kehamilan dengan letak bokong. Namun pertanyaannya bukan diagnosa, melainkan rencana asuhan apa yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut. Nah, karena di sini belum ada ya bagian terbawah belum masuk pintu atas panggul, jadi kemungkinan masih bisa berubah posisinya. A, berjalan santai, B, posisi trend and back, C, gerakan knie chest, D, gerakan dorsal recumbent, E, sering menyapu dengan sapu yang pendek. Nah, jadi untuk kehamilan dengan letak sungsang, kalau dia belum masuk ke pintu atas panggul, ya bagian terbawah belum masuk pintu atas panggul, maka masih bisa dirubah dengan melakukan gerakan knie chest, ya posisi sujud muka dan dada menempel ke lantai, ya ke lantai, sehingga dengan posisi gerakan knie chest ini akan terjadi bagian yang terberat akan pindah secara otomatis ke bawah, sehingga kepala akan turun ke bawah dan bokong naik ke atas gitu ya. Jadi jawabannya adalah gerakan knie chest, C. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Welina Sembayang Official dengan cara subscribe, share, like, dan komen.